Ada sebuah janji besar, janji masa depan yang berkilauan untuk Gaza. Tapi, janji ini dibangun di atas lautan puing kehancuran. Pertanyaannya sekarang, apakah ini beneran janji surga? Atau cuma fata morgana? Oke, jadi ceritanya begini. Setelah gencatan senjata yang ya kita tahu rapuh banget, tiba-tiba muncul sebuah rencana internasional yang super ambisius. Katanya sih tujuannya mulia, membangun kembali Gaza dari nol dan menjanjikan sebuah awal yang baru. Tapi di tengah semua proposal keren dan rapat-rapat penting itu, ada satu pertanyaan yang justru sering banget kelewat, padahal ini yang paling penting. Sebenarnya ini yang dimau sama orang Gaza, bukan? Nah, sekarang ayo kita bedah bareng-bareng. Sebenarnya proposal ini isinya apa sih? Gambaran masa depan seperti apa yang ditawarkan buat Gaza? Dan yang menarik, visi yang dibawa oleh Jared Kushner di Davos itu bukan soal pemulihan kemanusiaan. Dia bilang, ini adalah peluang investasi yang luar biasa. Coba bayangin ya, gedung-gedung pencakar langit, distrik super modern, semuanya buat pariwisata. Coba kita lihat lagi siapa yang duduk di dewan ini. Ada Donald Trump, Jared Kushner, Tony Blair, dan bahkan Benjamin Netanyahu, sosok yang lagi diajukan ke Mahkamah Pidana Internasional atas dugaan kejahatan perang. Kehadiran nama-nama ini aja udah cukup buat bikin banyak orang skeptis kan? Oke, jadi kenapa sih banyak yang skeptis? Pertama, rencana ini lebih mentingin ekonomi daripada hak politik dan kedaulatan. Kedua, ada ketakutan kalau ini bakal ngapus identitas asli Gaza demi keuntungan komersial. Terus, ada satu syarat utama yang susah banget diterima, demilitarisasi Hamas, sesuatu yang ditentang mayoritas warga Palestina. Ditambah lagi, sejarah udah ngebuktiin, rencana-rencana besar model begini tuh seringnya gagal. Jadi wajar kalau banyak yang sinis. Pertama, Hamas harus dilucuti senjatanya, total. Kedua, harus ada pemerintahan sementara. Ketiga, keamanan diserahkan ke pasukan internasional. Artinya apa? Ya, intinya ini soal penyerahan kedaulatan penuh. Jadi, siapa aja yang nggak setuju? Dan apa sih alasan paling mendasar di balik penolakan mereka? Pernyataan ini benar-benar ngasih kita gambaran soal cara berpikir para perancang rencana ini. Para kritikus bilang ini nunjukin cara pandang yang fokusnya cuma ke real estate. Mereka ngelihat Gaza bukan sebagai rumah buat jutaan orang yang punya sejarah dan penderitaan, tapi lebih kayak properti indah yang siap buat dibangun. Beberapa analis bahkan menyebutnya sebagai kapitalisme bencana. Artinya, Gaza dilihat bukan sebagai masyarakat yang butuh pertolongan, tapi sebagai lahan kosong untuk eksperimen politik dan ekonomi. Pertanyaannya jadi lebih dalam. Apa Gaza cuma mau dijadikan laboratorium? Dan apa perdamaian itu sekarang direduksi jadi sekedar proyek properti? Jadi, komite teknokrat ini apa sih sebenarnya? Mereka yang mastiin semuanya berjalan sehari-hari, layanan publik, dan lain-lain. Tapi, mereka nggak nentuin arahnya kemana. Keputusan besarnya, visi strategisnya, semua itu dipegang sama Dewan Perdamaian yang dikontrol pihak luar. Jadi jelas banget kan bedanya. Di satu sisi, rencana ini nawarin investasi, distrik modern, pariwisata. Di sisi lain yang diinginkan warga Gaza itu jauh lebih mendasar. Mereka butuh hak atas tanah mereka kembali, ganti rugi, bantuan kemanusiaan yang nyata, dan yang paling penting, kedaulatan. Nah, disinilah letak mismatch-nya, jalan buntu yang terjadi. Di satu sisi, dunia nawarin perdamaian ekonomi, stabilitas, pemerintahan teknokrat. Tapi di sisi lain, yang dituntut sama warga Palestina, seperti yang kita dengar dari awal, adalah kedaulatan politik, hak menentukan nasib sendiri. Bagi mereka, ini masalah politik yang mendasar, bukan sekedar masalah ekonomi yang bisa selesai dengan investasi. Oke, itu tadi kan rencana besarnya yang dibicarakan di forum-forum global. Sekarang coba kita lihat realita di lapangan. Seperti apa sih kehidupan warga Gaza saat ini? Percayalah, perbedaannya jauh banget. Ingat kan tadi visi soal pesisir Gaza yang modern dan berkilauan, penuh gedung tinggi dan janji-janji kemakmuran? Nah, sekarang bandingkan visi indah tadi dengan angka ini. 30 ton. Menurut PBB, setiap satu orang penduduk Gaza itu dikelilingi oleh rata-rata 30 ton puing. Saya ulangi ya, per orang, bukan per wilayah. Kebayang nggak sih kehancurannya separah apa? Krisis kemanusiaannya udah parah banget. Bayangin aja, 72% keluarga di sana bilang ada anggota keluarga mereka yang jadi korban. Air bersih, makanan, itu barang mewah. Ratusan ribu orang terancam kelaparan. Itu kehidupan mereka sehari-hari. Dan angka ini jadi bukti paling nyata dari keterputusan itu. Sejak gencatan senjata yang rapuh ini dimulai, lebih dari 470 warga Palestina, termasuk lebih dari 100 anak-anak, dilaporkan terbunuh.
Angka ini jadi pengingat yang menyakitkan bahwa sementara dunia membahas rekonstruksi, kekerasan di lapangan ternyata masih terus berlanjut. Nah, ini dia kenyataannya. Dan jujur aja, ini pahit banget. Orang-orang terpaksa tinggal di tenda, seringnya persis di sebelah reruntuhan rumah mereka. Angka kematian terus nambah, bahkan setelah katanya ada gencatan senjata. Bantuan yang paling penting kayak bahan bangunan buat bangun rumah lagi, malah diblokir. PBB sampai bilang situasinya katastrofik, sebuah kata yang rasanya bahkan nggak cukup buat ngegambarin penderitaan di sana. Dengerin deh kutipan dari seorang ayah pengungsi di Gaza ini dalam banget. Ini bukan berarti mereka nolak bantuan loh, tapi ini adalah teriakan minta dihargai, minta hak untuk menentukan nasib mereka sendiri, bukan dikasih solusi yang datang dari luar. Ini suara dari Sami Balosha, seorang programmer. Buat dia, perdamaian itu bukan perjanjian politik yang rumit. Perdamaian itu, ya sesederhana itu. Rasa aman buat bisa tidur nyenyak, jaminan bisa bangun lagi besok pagi, dan yakin bisa pulang ke rumah dengan selamat. Definisi perdamaian yang lahir dari trauma sekaligus harapan. Jurnalis Arwa Ashur juga memperkuat sentimen ini. Dia menyoroti adanya jurang yang dalam banget antara keputusan-keputusan yang dibuat di ruang rapat internasional dengan kenyataan pahit kehidupan sehari-hari di bawah blokade, ketakutan, dan kehilangan. Ada keterputusan yang sangat nyata antara rencana di atas kertas dengan realitas di lapangan. Dan suara dari Maryam Abu Al-Ful ini nunjukin inti kebutuhannya. Jadi yang diinginkan warga tuh sebenarnya simpel banget. Bukan janji-janji menara mewah, tapi kebutuhan dasar buat hidup layak. Solusi buat hal yang paling fundamental, kesehatan, tempat tinggal, makanan, bahan bakar. Cuma pengen balik ke kehidupan normal, itu aja. Nah disinilah dua dunia yang benar-benar beda ini bertabrakan. Di satu sisi ada janji soal menara mewah, pariwisata pesisir. Di sisi lain ada kenyataan hidup di tenda di atas 68 juta ton puing. Ada obrolan soal peluang investasi yang luar biasa, sementara ekonomi lokal hancur total. Jurang antara visi sama realita ini, wah dalam banget. Jadi ini poin penting banget buat kita renungkan, apalagi dengan adanya keterlibatan Indonesia dalam proses ini. Apa sih arti damai yang sebenarnya? Kalau keadilan dan hak menentukan nasib sendiri itu dikesampingkan, cuma demi pembangunan ekonomi, lalu apa yang tersisa dari kata damai itu sendiri? Sekarang, kita kembali lagi ke posisi Indonesia dalam semua ini. Dengan bergabungnya negara kita, apa ya implikasinya? Dan pertanyaan krusial apa yang harus kita, sebagai warga negara, ajukan? Faktanya, Indonesia itu menerima undangan ini dengan sangat cepat. Nah, para analis hubungan internasional mengingatkan, dalam diplomasi tingkat tinggi, kecepatan itu kadang bisa jadi tanda kurangnya refleksi strategis. Apakah kita sudah mempertimbangkan semua jebakan yang mungkin ada? Agung Nurwijoyo dari Universitas Indonesia menekankan poin ini. Menurutnya, kalaupun Indonesia terlibat, kehadirannya itu nggak boleh cuma simbolis. Indonesia harus datang dengan agenda yang konkret, yang fokus pada keadilan, keamanan, dan perdamaian yang sejati dan berkelanjutan buat rakyat Palestina, bukan sekedar ikut-ikutan agenda yang udah dirancang pihak lain. Nah, kutipan dari Orlai Throw ini benar-benar menyuarakan kritik yang paling fundamental. Gimana mungkin masa depan Gaza ditentukan oleh sebuah dewan yang bahkan nggak punya satupun perwakilan dari Palestina? Ini kan pertanyaan soal representasi dan kedaulatan yang paling dasar. Dan Anda tahu rasa skeptis mereka ini wajar banget. Kenapa? Karena ini bukan pertama kalinya janji-janji manis seperti ini datang. Dulu pernah ada rencana Yerusalem baru atau Gaza Metropole. Mereka udah pernah dengar ini semua dan ujung-ujungnya seringkali cuma jadi omong kosong. Pertanyaannya bukan lagi soal apakah rencana ini bakal berhasil atau gagal. Pertanyaannya lebih ke prinsip. Apakah kita, sebagai bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi keadilan, bersedia terlibat dalam sebuah eksperimen yang oleh banyak pihak dinilai telah mengorbankan keadilan demi sebuah ilusi perdamaian? Ini pertanyaan yang rasanya patut kita renungkan bersama. Oke, dari semua ini, kita sampai ke bagian akhir yang paling krusial. Kita lihat kritik yang lebih luas terhadap rencana ini. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan mendasar. Sebenarnya, ini damai versi siapa sih? Istilah market washing ini menarik banget. Konsepnya, tragedi kemanusiaan yang luar biasa ini seolah dicuci, terus dibungkus ulang jadi proposal bisnis yang kelihatannya bagus. Penderitaan diubah jadi peluang investasi, dan dengan cara itu, akar masalah politiknya jadi terabaikan. Para kritikus, salah satunya penulis Susan Abul Hawa, punya pandangan yang tajam. Dia bilang, rencana ini risikonya bukan cuma soal ekonomi, tapi bisa-bisa malah menghapus karakter asli Gaza. Penduduknya cuma dijadikan tenaga kerja murah, sementara budaya dan identitas mereka hilang.
Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar di akhir. Apa bisa menara-menara berkilauan itu dibangun di atas fondasi di mana orang-orangnya nggak punya suara buat nentuin masa depan mereka sendiri? Apa bisa perdamaian yang sesungguhnya itu datang kalau dibangun dari luar bukan dari dalam? Inilah pertanyaan yang bakal nentuin apakah rekonstruksi Gaza akan jadi harapan atau cuma ilusi belaka.